Kita membacakan suratul Fatihah untuk diri kita, kita ruqyah diri kita sucikan jiwa-jiwa kita, berharap Allah menjadikan diri-diri kita ini menjadi orang yang senantiasa tenang, tentram dalam kehidupannya, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita ini dalam keadaan yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa kita dalam keadaan yang selalu sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah dan dosa, dan kita berharap dijadikan diri ini memiliki kemampuan untuk selalu ikhlas menghambakan diri beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma fi qalbi ghairullah. Mudah-mudahan kita juga dijadikan orang yang senantiasa islah, bersilaturahim dengan sesama, dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh diri kita dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, berikan kesempatan Allah kepada kita untuk mendapatkan rezeki yang barokah dan thayyibah, mendapatkan kesempatan dalam keadaan tetap sehat walafiat, dipanjangkan umur, disolehkan amal, dan kita berharap diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacaan surat Al-Fatihah kita sertakan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ucapkan seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasakan nikmatnya kita mendapatkan kesempatan makhluk yang namanya manusia yang sempurna penciptaan Allah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kita diciptakan dengan sempurna, dan penciptaannya hanyalah untuk kita itu dijadikan abdinya Allah, menjadi ahli ibadah, dan mudah-mudahan pada saatnya kita benar-benar menjadi abdinya Allah dan dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa di jannati. Dalam keadaan yang sehat walafiat lahir batin, dan tentu saja Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita nikmati hidup dengan berbahagia, kita nikmati hidup dengan istiqamah untuk tetap berjamaah bersama-sama membaca Al-Quran. Pagi hari ini Sabtu terakhir dari bulan Sa'ban 1446 Hijriah, karena Sabtu depan insya Allah kita sudah masuk bulan Ramadan, insya Allah. Bapak Ibu masih mau hidup sampai bulan Ramadan? Balik lana fi Sa'ban wa balikna Ramadan. Selalu kita ucapkan, kita berharap disampaikan kita umur di bulan
Ramadan. Karena di Ramadan Allah berikan anugerah yang luar biasa berupa Al-Quran dan berupa bagaimana kita beribadah dilipat gandakan, ya, bagaimana kita beribadah nilainya hanya Allah yang akan menilainya, bagaimana kita beribadah di saat-saat itu Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya, dan tentunya dengan tanpa mengurangi kemampuan pada diri masing-masing, maka lakukanlah upaya untuk memaksakan diri untuk beribadah. Jadi ibadahnya kudu maksakan Bapak Ibu, jangan sangeunahna, ya, maksakan ilmunya, maksakan imannya, maksakan amalnya, maksakan infrastrukturnya, maksakan segala sesuatu masuk pengisian lingkungan, masuk kita mau menetapkan diri mau di mana kita puasa hari ini, mau di mana kita Ramadan tahun ini, ya silahkan masing-masing punya rencana, lakukan upaya untuk move on, ya, untuk bergerak dari Ramadan tahun lalu ke Ramadan tahun ini dalam keadaan yang berbeda, ya, jangan tung eneh ya gitu-gitu aja. Ramadan tahun ini harus beda karena siapa tahu umur kita berakhir di Ramadan tahun ini, ya, tapi kelihatannya dari wajah-wajahnya ya masih mau panjang umur Bapak Ibu, ya, alhamdulillah, ya. Jadi saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas suka miskin arca manikota yang langsung di secara live di tempat ini, kemudian juga ditangkap di saum tahfidz Al-Quran yang ada di cabang Cilenyi, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang terus-terusan bersama-sama untuk membangun dan membangun dan membangun. Jangan sampai kita terhenti. Bangun, bangun, bangun. Move on, ya. Ulah ngayak-yak gue, udah ngajar dong gue, ya. Saatnya untuk berubah, ya. Saatnya untuk berkiprah. Nah, demikian juga sahabat-sahabat yang di dunia maya sudah hadir. Kang Indra Gunadi dari kru dari kru radio Kilair FM Bandung, ya, bersama keluarga. Kemudian ada Ibu Hilda dari Cirebon bersama keluarga, ada Kang Agus Jafar Sidik dari Bogor bersama keluarga, dan ada Kang Ahmad Widiadi dari Bandung bersama keluarga. Mari kita sama-sama hari ini kita nikmati, ya, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan beriktikaf di masjid sampai dengan keluar matahari, dan kita berharap diberi kemampuan untuk melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Karena kata Rasul, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap tinggal di masjid sampai dengan keluar matahari dengan melaksanakan zikir, melaksanakan kegiatan aktivitas ibadah mengabdi kepada Allah, termasuk beriktikaf, bersolawat, membaca Al-Quran, belajar, ngaji, dan sebagainya, maka mudah-mudahan setelahnya itu kita kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat sholat isyraq, kata Rasul akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Ibu dilihatnya. Ya. Kalau panas jangan ditiupin dulu. Ya, yang sedang di rumah silakan, yang lagi ngawedang, lagi ngopi, lagi nyusu, ya. Baik, hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca ayat-ayat terakhir dari surat Hud, ya. Ayat-ayat terakhir artinya 12 ayat terakhir dari surat Hud akan kita baca hari ini, kita selesaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita dan kita mampu untuk menyelesaikannya, membacanya, kemudian nanti memahaminya dengan membaca tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita mencoba memilih dan memilah apa yang bisa kita laksanakan, kita amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang sampai mampu menikmati amalannya dan kita mampu menyebarluaskan. Karena Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, insya Allah. Yuk kita mulai ayat ke 112.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بشير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أطرفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
walau sa'uka lijalan nasa ummatan wahidatan wa la yajaluna mukhtalifin. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقل عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر وإليه يرجع أمركم فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, bacaan kita 12 ayat dari ayat-ayat terakhir surat Hud
Mudah-mudahan yang baiknya, yang benarnya dari bacaan kita diterima Allah sebagai amal ibadah yang akan menjadi catatan amal bagi kita masing-masing. Dan tentunya yang salahnya, yang kelirunya, mudah-mudahan Allah ampuni. Dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar memperbaiki kualitas bacaan diri kita masing-masing sesuai dengan kadar dan kapasitas, kapabilitas masing-masing. Yuk kita syukuri bahwa sampai dengan hari ini kita sudah mampu menamatkan sampai surat ke-11 surat Hud. Insya Allah besok masuk surat ke-12 namanya surat favorit ibu-ibu. Surat Kasep, surat Yusuf. Minang dibaca ayat Bu. Ya. Mari kita lihat dari terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapat pemahaman yang benar. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertobat bersertamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu, kadang kita ini sering tidak sadar bahwa perbuatan kita dilihat Allah. Ya Bapak Ibu ya, sering kecewas-kecewis, sering waswis-waswis, sering bisik-bisik tetangga. Itu ciri bahwa dia itu nggak ada iman. Ya. Karena apa? Menganggap Allah tidak melihat. Padahal Gusti Allah boten sare, ya, tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan ibu yang hafal juga bapak yang hafal, tapi kita sendiri yang melupakan. Ya, kadang kita itu di bibir dengan di hati dengan kelakuan berbeda. Ya, siapa yang gitu teh Bu, Pak? Ya diri kita. Astagfirullahaladzim. Saya seringnya waswis ngomongin batur, bahkan bisik-bisik di masjid wae bisik-bisik, rek salat bisik-bisik, keur wirid bisik-bisik. Kan gitu. Bisik-bisik ya. Ya, gitu ya. Untung ngomong kena halus mun goreng di baledog kacanya jelas. Ya. Baik Bu, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkanmu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ya, dapat pertolongan Allah. Bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah? Dengan dua cara. Ista'inu bisyafri wassalah. Sabar dan sholat. Puncak sabar adalah saum, puncak sholat adalah sujud. Jadi Bapak Ibu jangan lupa perbanyak saum, perbanyak sujud. Agama yang mengajarkan sujud hanya satu, agama Islam. Yang lain nggak ada sujudnya Bu. Yang ada gedor-gedorkan jidat ataupun yang ada adalah nyembah-nyembah. Nggak ada sujudnya. Jadi kalau ada yang sujud berarti sebenarnya dia itu sudah dekat pada agama yang diturunkan Allah, yaitu agama Islam. Ya, begitu Bapak Ibu. Harus jelas Bu ya. Jadi kalau Bapak Ibu jarang sujud, berarti eta teh teuing nurutan sah. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam konon kabarnya nanti di hari kiamat itu akan sujud sekali Bu. Sujudnya teh bisa Rasulullah. Ngapain Rasulullah sujud? Minta supaya umatnya tidak dimasukkan ke dalam. Minta Rasulullah. Setelahnya sujud, kemudian dikabulkan, masih sujud lagi karena apa? Ternyata ada yang umatnya yang sudah kelanjur kecebur di neraka, minta diambil, akhirnya dipenuhi oleh Allah. Ambil, kan gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Kira-kira Ibu Bapak yang menyebabkan Rasulullah sujud nanti apa enggak ya? Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Banyak-banyak bersolawat. Solawat itu bukan hanya di bibir, tapi dari hati dipraktekkan dengan amal
perbuatan, melaksanakan yang diperintahkan, yang dicontohkan, menjauhi yang dilarang. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, ada 5 yang hari ini ingin saya sampaikan. 5 hal ini kalau ada pada diri kita, maka insya Allah bahagia dunia akhirat. Kita juga harus belajar. Yang pertama adalah ikhlas hanya kepada Allah. Jadi yang 5 ini kebetulan hurufnya dari I semua. Yang pertama adalah ikhlas, hanya menyembah Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua ittiba, jadi mencontoh perilaku, mencontoh akhlak Rasulullah, namanya mutaba'ah, mengikuti contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah islah, harus baik dengan sesama penduduk bumi, ya, ulah para sehat, ya, dan cili omongkeun, cili gorengkeun, ya, harus berbuat baik, silatur rahim. Ini islah yang ketiga. Yang keempat adalah ikhtiar yang maksimal sehingga sampai pada kesadaran untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim, ternyata banyak dosa. Dan yang kelima adalah istiqomah, terus-terusan. Ikhlas, ittiba, islah, ikhtiar, istiqomah, terus-terusan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang tumaninah itu ikhlas, dan dia ittiba, dia juga islah, dia juga ikhtiar maksimal sampai istighfar, kemudian dia juga selalu istiqomah. Itulah yang akan kita latih dalam ibadah kita, Bapak Ibu. Jadi yang namanya ibadah itu adalah melatih diri. Bahasa kerennya sekarang mah move on dari keadaan belenggu menjadi keadaan yang takwa. Ya, jadi jahiliyah menjadi orang yang mustaqim. Ya. Disebutkan di sini, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang. Bapak Ibu esok sholat pada kedua tepi siang, artinya subuh dan maghrib. Dan pada bahagian permulaan daripada malam, berarti permulaan malam iraha Isya. Nah, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi perbuatan yang baik bisa menghapus dosa dari perbuatan yang tidak baik. Jadi perbanyaklah perbuatan baik. Sekalinya berbuat buruk, maka akan tertutupi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Jadi kita diperintah Bapak Ibu sholat dan sabar itu. Dan itu saja bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Orang yang sabar akan dicintai Allah. Orang yang sholat akan dicegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Termasuk dicelakakan orang lain. Kalau bagi orang yang sholat, maka akan selalu dalam keadaan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Jadi diberitakan kepada kita dari ayat ke-116 surat Hud ini, bahwa dulu manusia itu lebih banyak dari saat ini. Ya, yang sudah dimusnahkan lebih banyak, tetapi yang eling, ya, yang berbuat baik itu hanya sedikit. Ingat, hanya sedikit. Yang jadi pertanyaan, apakah kita termasuk yang akan eling yang sedikit atau tuah, anu euah atau anu edan, ya, atau anu eling atau anu gingsir. Kira-kira Bu Agus bade euah bade gingsir? Amin. Mudah-mudahan minimal niatlah yang eling, ya. Jangan sampai diomongin sama anak-anak, eling, eling umat anu teu areling, kan gitu ya. Ya, jelema dielingan ngamuk kain aku. Nyanyi wae batur, nyanyi manehna ngamuk. Nyanyi ke usum. Disuruh minta maaf yang nyanyi itu. Padahal tenda ya antepnya.
Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara dolim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merasa berbuat baik, jangan takut dimusnahkan. Tidak akan Allah memusnahkan orang yang berbuat baik. Jadi yuk terus-terusan berbuat baik. Jangan ragu. Ya, meskipun lawannya pasti akan lebih banyak. Ingat, kalau orang yang berbuat baik, lawannya pasti akan lebih banyak. Tapi kalau yang ngaco, balasnya akan lebih banyak. Jongos-jongosnya lemah ngaco, mabuk banyak. Ya. Firaun banyak nggak balannya, Bu? Lebih banyak Firaun daripada Nabi Musa. Ya, betul, Bu. Balan Abu Lahab yang balan kanjeng Nabi waktu di awal-awal banyakan mana, Bu? Gitu ya. Karena apa? Balan Abu Lahab mah diberes sembako beres, Bu. Diajak iman gitu naon. Ya. Balik kanjeng Nabi mah kajenting kudu puasa, nu penting mah bisa iman ke Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu balan Abu Jahal apa balan kanjeng Nabi? Itu pilihan bebas, Bu, silahkan saja. Nanti di waktu puasa rek milih siga kanjeng Nabi, rek milih siga Abu Lahab pek wae. Sekolah dikumpulkan karena we sahur geus dikumpulkeun, cobek itu, cobek ieu, encak sagala dikumpulkeun. Diriungkeun kabeh. Keren, Bu, keren. Guys, waktu nareling ayeuna teh Bu ya. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Allah menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Jadi Bapak Ibu, manusia ini dari mulai awal diciptakan sampai dengan nanti kiamat gak bakal pernah tentram hidupnya di dunia. Pasti bakal papaseaan. Gitu Bu ya. Dulur jeung dulur, adik jeung lanceuk, papasehan, Bu. Jadi lamun ayeuna Bapak Ibu dulur jeung dulur alakur, alhamdulillah. Tapi lamun teu akur, tong ngarasula, da memang geus ti dituna, ya. Gitu. Tong dikeluhkan ke orang lain, enggak usah. Karena apa? Keluhan tidak akan menyelesaikan masalah, ya. Terus, Bu. Ibu punya saudara pernah pasean, berarti benar, ya. Lamun ka mana-mana layeut. Ibu punya suami, pernah ribut sama suami, halus, berarti benar. Nah, tapi lamun jeung suami teh mati pernah ribut, kayak teman nggak bohong, Bu. Pasti satu terjajah. Nah, gitu ya. Jadi harus ada variasinya dan disebutkan di ayat ke 118 ini bahwa jika Allah menghendaki tentu akan dijadikan satu umat saja. Tapi ternyata enggak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya apa? Supaya bertaaruf. Nah, sekarang lagi ada orang bikin senjata nembakin yang sedang macul, gitu ya. Ada orang yang sedang bekerja kemudian diperdaya oleh yang tidak bekerja. Ada preman, ada centeng, macam-macam sekarang. Ada algojo, ada juga konglomerat, ada juga oligarki, ada juga rakyat, ada yang demo, ada yang didemo. Itulah manusia. Ya, kita termasuk yang mana, Bu? Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Rabbmu atau keputusan Allah telah ditetapkan, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Ya. Dan semua kisah dari para Rasul yang kami ceritakan kepadamu di ayat di surat ini ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Jadi kisah-kisah dalam surat Hud ini untuk meneguhkan hati kita bahwa ternyata benar Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, dan pada saatnya akan ayatmu para perang, saling bunuh, saling menumpahkan darah, saling caci, saling maki, saling fitnah. Di orang Mesarua ada partai itu, koalisi itu, koal itu, ya. Kemudian disebutkan, dan semua kisah dari para Rasul yang kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat itu telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya kami pun berbuat pula.
dan tunggulah akibat perbuatanmu, sesungguhnya kami pun menunggulah. Dan kepunyaan Allah lah apa yang goib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka beribadahlah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerja. Tuhanmu tidak lalai. Orang wetan nyebutnya Gusti Allah boten sare, tapi manusia lo banu hes gitu ya. Alhamdulillah surat Hud sudah selesai. Bahagia kita, mudah-mudahan